Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Fafi Inayatillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 kelas 2022B program studi D4 Administrasi Negara akan menjelaskan materi tentang presentasi. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan suatu proses dengan tujuan untuk memperkenalkan, menyajikan, atau bahkan mengemukakan suatu hal dalam ranah diskusi atau suatu forum. Dalam suatu forum diskusi atau presentasi yang ideal, umumnya diikuti oleh beberapa komponen presentasi, yakni penyaji, penyimak, moderator, dan juga notulen. Adapun tugas dan kewenangan masing-masing komponen yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah penyaji. Penyaji bertugas untuk mempresentasikan gagasan, pendapat, ataupun informasi. Yang kedua, penyimak. Penyimak bertugas untuk menyimak presentasi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, moderator. Moderator bertugas untuk memandu jalannya presentasi. Dan yang terakhir, notulen. Notulen bertugas untuk mencatat hal-hal penting berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan, konsep, gagasan, dan saran dari para peserta presentasi. Adapun tujuan dari presentasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga, untuk memotivasi dan menginspirasi pendengar. Yang keempat, untuk mempromosikan sesuatu. Yang kelima, untuk menyampaikan ide atau gagasan. Yang keenam, untuk menghibur pendengar dan menyentuh perasaan atau emosi pendengar. Dan yang terakhir, untuk memperkenalkan diri. Media yang biasa digunakan dalam presentasi yaitu mikrofon dan sound, proyektor dan layar, laptop atau komputer, papan tulis, laser pointer, software presentasi, dan juga OHP. Namun OHP jarang sekali digunakan pada era sekarang ini. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bahan presentasi yang biasanya dikenal dengan PowerPoint, yakni antara lain yang pertama, mudah dibaca. Bahan presentasi yang baik adalah yang mudah dibaca oleh penyimak. Tulisan menggunakan bentuk huruf standar, misalnya Times New Roman atau Arial. Ukuran huruf juga harus diperhatikan agar tidak menyulitkan penyimak untuk membaca dari jarak yang jauh. Yang kedua, latar belakang slide yang sederhana. Pemilihan jenis slide disesuaikan dengan tema atau pokok bahasan yang akan dipresentasikan. Jangan memilih jenis slide yang berlatar belakang berbeda dari tema, berwarna mencolok, dan slide yang bergambar. Yang ketiga, grafik dan diagram. Penggunaan grafik dan diagram akan membantu penyaji untuk menjelaskan tentang topik yang sedang dipresentasikan dan membuat tampilannya berbeda pada slide. Yang keempat, isi tampilan slide. Penyaji menulis hal-hal pokok yang ada hubungannya dengan topik yang dipresentasikan. Disarankan cukup menulis judul subbab atau garis besar isi materi saja. Yang kelima, keterkaitan isi setiap slide. Keterkaitan ini menunjukkan ketepatan alur berpikir penyaji, konsistensi jenis, warna, dan bentuk tulisan pada setiap slide. Hal yang harus dihindari oleh penyaji adalah menggunakan slide yang berbeda-beda dalam sebuah presentasi. Penggunaan layout yang berbeda-beda atau bervariasi dapat juga menyebabkan konsentrasi penyimak berpindah pada layout, tidak pada isi materi yang disampaikan penyaji. Yang keenam, jangan terlalu banyak slide. Penyaji membuat slide sesuai dengan kebutuhan presentasi. Jika topik yang dibahas memang panjang, maka diperlukan penjelasan secara lisan dengan lebih baik. Hal ini juga akan menunjukkan tingkat penguasaan materi presentasi. Dan yang terakhir, informasi tentang tindak lanjut presentasi. Penyaji memberikan kesempatan kepada penyimak untuk bertanya di lain waktu mengenai topik presentasi. Pada slide terakhir, penyaji akan mencantumkan alamat yang berupa surat elektronik, nomor telepon atau website yang dihubungkan oleh penyimak jika ada hal lain yang harus ditanyakan. Yang selanjutnya adalah teknik presentasi. Dalam teknik presentasi ini terdapat 3 poin, yaitu tata cara melaksanakan presentasi,
hambatan dalam pelaksanaan presentasi, dan juga kesalahan dalam presentasi. Tata cara melaksanakan presentasi. Tata cara ini telah banyak diketahui oleh semua orang, akan tetapi tidak semua orang mengetahui tata cara presentasi dengan baik. Melakukan presentasi nampaknya menjadi kemampuan diri yang harus dibiasakan, apalagi bagi orang yang masih duduk di bangku perkuliahan ataupun sudah bekerja. Namun nyatanya, melakukan presentasi di depan banyak orang bisa membuat seseorang merasa gugup. Kegugupan itu terjadi bisa dikarenakan kurangnya persiapan yang matang. Oleh karena itu, sebelum memulai presentasi, penyaji perlu membuat alur presentasi yang terdiri atas pembukaan, penyajian isi presentasi, dan penutup. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam pembukaan presentasi adalah menyapa peserta yang hadir. Selanjutnya, penyaji menyampaikan pendahuluan materi presentasi. Tahap kedua adalah penyampaian isi presentasi. Dalam tahap ini, penyaji menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Kemudian, tahap terakhir adalah penutup. Dalam tahap ini, penyaji wajib memberikan simpulan materi yang dipresentasikan. Di samping itu, penyaji juga dapat memberikan saran, motivasi, atau imbauan pada penyimak di akhir presentasi. Hambatan dalam melaksanakan presentasi. Dalam hambatan ini terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan juga eksternal. Pada faktor internal itu sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu gugup. Gugup atau nervous merupakan hal pertama yang paling sering dijumpai saat presentasi. Salah satu solusi untuk hal ini adalah mengetahui lebih dalam tentang profil penyimak. Misalnya, siapa saja mereka, apa latar belakang pendidikan mereka, hingga yang sepele seperti apa hobinya, lebih percaya diri dan banyak berlatih. Yang kedua, tidak menguasai materi. Penguasaan materi penting dalam presentasi, apalagi jika profesi penyaji bergantung dari presentasi, seperti trainer atau motivator. Jika penyaji tahu penguasaan materi adalah hal vital, maka mau tidak mau penyaji harus bekerja keras untuk menguasai materi tersebut. Yang ketiga, blank saat presentasi. Banyak sebab seseorang bisa blank saat presentasi, salah satunya adalah lupa dengan kelanjutan materi presentasi. Jika hal ini terjadi, maka pastikan persiapan presentasi penyaji bisa berjalan selancar mungkin. Sementara itu, untuk faktor eksternal terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu durasi presentasi berubah. Hal ini sering terjadi ketika menjadi narasumber dalam sebuah event. Durasi presentasi yang berubah bukanlah sebuah hal baru, apalagi jika di waktu yang ditentukan untuk membuka acara, ternyata penyimak belum datang atau salah satu penjabat berwenang yang akan membuka acara belum sampai ke tempat presentasi. Yang kedua, penyimak tidak memperhatikan. Ada beberapa penyebab penyimak tidak memperhatikan penyaji saat presentasi. 2 di antaranya adalah penyaji tidak memberikan kontrak atau aturan presentasi di awal dan penyaji langsung masuk materi presentasi tanpa pencairan suasana. Karena itu, penting untuk memberikan kontrak aturan presentasi di awal seperti menonaktifkan suara handphone, mengikuti presentasi hingga usai, dan sebagainya. Dan juga penting untuk membangun keceriaan di awal presentasi, memberikan ice breaking atau joke yang mudah dimengerti akan mendekatkan penyimak pada presentasi. Yang terakhir adalah kesalahan dalam presentasi. Berikut merupakan kesalahan umum yang sering terjadi pada saat pelaksanaan presentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyaji membagikan printout yang sama dengan materi pada slide atau transparan sebelum presentasi dimulai. Yang kedua, penyaji membuat poin-poin yang hanya dipahami penyaji sehingga membingungkan penyimak. Yang ketiga, tulisan tidak terbaca. Yang keempat, visual PowerPoint tidak sesuai dengan materi. Yang kelima, penyaji membuat power text bukan PowerPoint. Yang keenam, timing yang buruk, spoiler, kurang penjedaan. Yang ketujuh, penyaji sekedar membaca slide. Yang kedelapan, penyaji hanya duduk dari awal sampai akhir presentasi. Yang kesembilan, tidak memberikan penutup berupa simpulan. Dan yang terakhir, tidak ada kesempatan untuk bertanya. Demikian penyampaian materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.